mengembangkan kreativitas dan inovasi. K dan I ini adalah kreativitas dan inovasi. Nah, dengan imajinasi itu, adik-adik bersemangatlah untuk menganalisa dan kemudian melatih ya problem solving atau problem solving exercise. Jadi kuliah hari ini adalah untuk ini. Ini dasar-dasar untuk kita mempelajari ilmu pengetahuan yang sesungguhnya bukan untuk TPA saja, ya sesungguhnya ini bekal yang ingin saya sampaikan untuk belajar yang lain-lain juga harus seperti ini. Mengapa? Karena saya juga menghayati, ya, kalian semua adalah adik-adik alumni saya nanti kalau lulus. Jadi saya harap kita keluarga besar Prodi Teknik Sipil Unmer itu betul-betul tampil ya, dengan berwibawa, dengan kualitas kita. Nah, mari kita lanjut dengan kuliah ini. Adik-adik, kalau kita bisa kuliah pada hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk kesempatan kita bisa belajar pada pagi ini. Sekaligus, marilah kita memohon Tuhan, kepada Tuhan, menyertai, memberkati akan proses belajar mengajar kita, sehingga menjadi berkat buat kita untuk persiapan adik-adik menjadi sarjana teknik sipil. Seperti tadi saya sudah katakan, imajinasikanlah pada waktu kuliah, bahwa ini adalah training center, pusat latihan untuk menjadi sarjana. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Selesai. Adik-adik, untuk kuliah yang ketiga ini, saya mengangkat satu isu yang bahasanya itu lebih populer di masyarakat daripada bahasa akademik. Ya. Pengolahan air dan selanjutnya itu agak sedikit ke arah akademik. Bahasa masyarakat adalah sanitasi dan air bersih, dan isunya apa? Saya tulis di sini BBC karena BBC juga membuat banyak sekali dokumentasi tentang sanitasi dan air bersih di Indonesia. Silakan adik-adik browsing di internet soal ini. Ya. Apa dan bagaimana sanitasi serta air bersih di tanah air kita? Mari kita saksikan di sini. Nah, udah kelihatan adik-adik ya? Full screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Semoga ini lancar, tidak ada gangguan. Saya putarkan video klip tentang isu-isu sanitasi dan air bersih. Di sini ada 4 video klip, sekiranya bisa membuka wawasan adik-adik tentang sanitasi dan air bersih di tanah air kita.
Izin Pak, screen-nya tidak muncul Pak. Oke. Terima kasih infonya. Saya coba lagi ya. Tolong sabar. Semoga bisa ini kali ini. Kadang-kadang begitu memang adik-adik ya. Coba tolong dilihat ini, sudah saya buka. Semoga nggak ada gangguan. Dapat vitamin. Asik-asik. Itulah kondisi pada umumnya tentang sanitasi, di seputar sanitasi dan air bersih adik-adik ya. Kalau pakai bahasa masyarakat adalah buang air besar. Ngomong-ngomong tadi video klipnya sudah bisa dilihat lengkap? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk supaya adik-adik memiliki gambaran ya. Mengapa sanitasi dan air bersih di tanah air kita itu buruk keadaannya ya, memprihatinkan. Dan di video klip ini kiranya bisa menolong adik-adik memiliki wawasan untuk itu. Saya lanjutkan. Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengatasi masalah sanitasi dasar bagi rakyatnya. Dari data Bank Dunia diketahui, setengah populasi masyarakat perdesaan Indonesia tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Menurut Bank Dunia, dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar sembarangan, 40 juta di antaranya tinggal di perdesaan. Rodrigo Chavez, Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia, mengatakan pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah Indonesia meningkatkan akses sanitasi.
Hal itu akan dilakukan melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten kota. Pendekatan ini memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah dan menggalang kerjasama antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku sanitasi dan peningkatan pasokan produk-produk sanitasi melalui penguatan pasar, ujar Chavez dalam keterangan resminya Jumat, 11 April 2014. Bank Dunia rencananya akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana dengan fokus global dan berkelanjutan serta komitmen untuk sanitasi dan air untuk semua. Jim Yang Kim, Presiden Kelompok Bank Dunia mengatakan, Bank Dunia akan bekerja sama dengan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kesehatan guna menyukseskan program-program Bank Dunia dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi tersebut. Kelompok Bank Dunia dan PBB akan berkolaborasi dengan organisasi seperti WaterAid, Toilet Hackers, Global Poverty Project, dan One Drop. Selain itu, kelompok Bank Dunia akan memperluas jaringan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan tokoh dan pimpinan dari sektor swasta, yang berminat memahami peran dalam peningkatan layanan. Selama 7 tahun terakhir, kelompok Bank Dunia telah menyalurkan lebih dari 3 miliar dolar per tahun untuk layanan air bersih dan sanitasi. Dengan dana sebesar itu, Bank Dunia merupakan lembaga penyandang dana multilateral terbesar untuk air dan sanitasi. Terima kasih telah menyimak. Ingin berita terbaru, berlangganan di sini. Adik-adik bisa menangkap ya tayangan daripada video klip barusan ini? Ya, halo, bisa menangkap? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Berarti lancar ya. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi adik-adik ya. Kalau ada gangguan, tolong saya diberitahu. Tadi itu tercatat datanya 50 juta ya, masih BAB sembarangan. Itu terdata adik-adik, tapi kalau kita berpikir secara logis ya, seringkali data itu ada yang kececer. Tetapi paling tidak 57 juta itu masih dalam posisi seperti itu. Sehingga menjadi pertanyaan tadi dia, apakah kita ingin mewariskan ya tanah air kita ini kepada anak cucu kita dalam kondisi seperti itu? Apakah tidak ada semangat dari kita, apalagi orang-orang pilihan seperti adik-adik ini, untuk memperbaiki kondisi itu? Nah, selanjutnya mari kita lihat ya video klip berikutnya. Hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih. Tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jadi, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Kamu bisa mulai dengan minum air putih 8 gelas sehari.
Jika punya masalah kesehatan, kamu bisa gunakan aplikasi Halodoc untuk bicara dengan dokter melalui chat, voice, dan video call dimanapun kamu berada. Nah, adik-adik, dua kata kunci, satu sanitasi, dua air bersih, itu sepertinya dua sejoli yang tidak bisa terpisahkan nih. Sanitasi dan air bersih. Kiranya itu juga menjadi satu gambaran wawasan yang adik-adik perlu ketahui tentang kondisi di tanah air seperti itu sekarang. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini berada dalam posisi kita memiliki sanitasi di mana kita sekarang tinggal, ya, sanitasi baik, ada air bersih, tidak bingung ya untuk memperoleh air bersih itu. Ya, kembali tolong diingat itu semua adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tapi mari kita juga mengingat banyak saudara-saudara kita, khususnya di pedesaan, katanya tadi, yang kondisi sanitasi dan air bersihnya buruk. Ya. Nah, tentunya mereka membutuhkan bantuan kepada siapa? Ya tentunya kepada orang-orang yang mampu. Siapa yang mampu itu? Tentunya antara lain adik-adik, bukan? Karena adik-adik adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk tugas tertentu. Tugas apa? Ya tugas menolong sesama yang mengalami hal-hal yang buruk itu. Saya lanjutkan lagi. Kalau ada kendala di video klip, tolong saya diberitahu. Sudah hampir memasuki 5 bulan, saudara-saudara kita hidup tanpa air bersih yang layak. Air di sini bersih apa kotor? Air di sini bersih atau kotor di sini? Sumber airnya? Sumber air kotor. Kenapa tuh? Tercemar pasar, limbah. Oh, bawah. Terus dimasasi. Ibu kamari kakolokan. Dati ayah pisan saya ibu kakolokan. Nah ibaku tinggal. Mereka harus berjalan jauh dan bersusah payah untuk sekedar mendulang air setiap harinya. Ibu ambil air kemana, Bu? Setiap hari biasanya? Ke sana, Kemana? Ke kampung sana. jauh, Bu? Iya jauh. Buat minum terus mandi gimana? Jauh. Bawah yang ada kontong. Sumber air sudah mulai kering. Pesawahan gagal panen. Tanah kering kerontang. Sungai sudah menjadi hamparan batu yang haus dialiri air. Indonesia memasuki fase krisis air bersih. Kemarau panjang membuat beberapa daerah di bumi pertiwi kering kerontang. Tiap tahun kesusahan air terus. Sudah berapa lama susah air? Udah hampir 3 bulan. 3 bulan susah air. Ya. Dampaknya, sekitar 48 juta masyarakat Indonesia di 28 provinsi kesulitan air bersih. Sangat parah, karena kalau masyarakat sudah nggak bisa kesulitan mendapatkan air bersih, untuk konsumsi susah, bahkan ada orang-orang yang mau beribadah untuk wudhu saja susah, ini udah sangat parah. Dan kondisinya meluas, sudah mencakup 14 provinsi di Indonesia dan 58 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ini udah darurat kekeringan.
Sedekah air kita munculkan karena memang kita sudah melihat banyak sekali berita-berita yang beredar tentang kekeringan ini dan masyarakat-masyarakat yang kesulitan air bersih, sehingga kita bergerak untuk melihat langsung seperti apa kondisinya. Dan setelah hasil survei dari tim relawan kita di beberapa daerah, ternyata benar banyak daerah-daerah yang memang sudah kekeringan dan sangat membutuhkan air bersih. Yaitu yang kemudian akhirnya ayo kita bergerak. Program sedekah air ini kita inisiasi untuk membantu mereka. Nah, segala cara kita lakukan sebagai bagian dari solusi, dari mulai solusi untuk darurat, emergensi, sampai solusi untuk yang jangka panjang. Jadi jelas sedekah air adalah solusi untuk mengatasi kekeringan. Kemerdekaan telah kita raih selama 74 tahun. Ayo, kita teruskan perjuangan untuk Indonesia dengan melakukan aksi-aksi kebaikan. Melalui gerakan sedekah air Nusantara, alirkan air untuk keberkahan Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur 17 Agustus 2019 barokah. Amin. Rakyat di kampung sini kebagian semua. Membantu kan? Membantu ya. Seneng nggak ada ini air, bantuan air? Sekarang alhamdulillah dikasih air. Ya tinggal. Ribu-ribu nuhun ya dikasih air, alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Kita bermanfaat untuk semuanya. Merdeka air bersih. Itulah adik-adik ya, kondisi di tanah air kita sekarang seperti itu. Apalagi dengan dampak pandemi ini mungkin kondisinya lebih parah ya. Marilah adik-adik yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang sebentar lagi menjadi sarjana ya, yang adalah solusi masalah kita tadi ya di sanitasi dan air bersih. Nah, adik-adik adalah pensolusi masalah. Karena adik-adik adalah sarjana. Dan itu adalah kita sadari adik-adik adalah pilihan ini. Generasi muda pilihan yang nanti sebentar lagi menjadi leader-leader. Tolong itu direnungkan apa dan bagaimana mensolusikan masalah ini. Saya lanjutkan juga terus dengan video untuk adik-adik mengenal isu kita itu apa saat ini. The coming global water crisis. Today, according to UNICEF, at least 2.6 billion people lack adequate sanitation, while 1.1 billion people live without clean drinking water, period. Water is the key component in all of our daily lives, no matter where we live. Not only for human use, but for energy, industry, agriculture, and livestock. Now, if you look at the Earth, you will notice that over 75% of our blue planet is water. The problem is, only 3% of that water is fresh water. Over 260 river basins are shared by 2 or more countries, and most of these rivers are without defined legal or institutional arrangements. Consider the Aral Sea, for example, located in Central Asia. The name Aral Sea is actually translated into Sea of Islands, referring to over 1,534 islands that once existed. Today, the Aral Sea is down to 10% of its original size. The same thing is happening in other areas that were once flourishing are now turning into desert.
A report titled Avoiding Water Wars, Water Scarcity in Central Asia's Growing Importance for Stability in Afghanistan and Pakistan was recently done by the Senate Foreign Relations Committee. In it, it focused on rising water tensions that could destabilize Central and South Asia. The implications of a water shortage has already caused aggravated demand for agriculture and power generation, according to the report. Water, without a doubt, is going to be a huge issue, along with oil, throughout this century. In the U.S., the world's largest body of fresh water, the Ogallala Aquifer, an underground lake that extends from the Colorado Rockies to South Dakota, going all the way down to the Texas Panhandle, with a range of 50 to 300 feet of depth. This water resource is what has made America's plains the breadbasket of the world. Unfortunately, like an oil well, this won't last forever. The Ogallala used to have an average depth of 240 feet. Today, its average depth is just 80 feet. Recently, a story done in Texas about a town named Happy, who has simply run out of water for its farms. What once was a booming town that relied on the Ogallala Aquifer has now seen its depths of underground water fall between 0 to 50 feet. Many wells are completely dry, and farmers have been forced to hand over their land to the government's Conservation Reserve Program in exchange for grants. The U.S. Department of Agriculture recently stated, "The supply is going to run out and the plains will become uneconomical to farm." 60 years is what the U.S. Department of Agriculture gives it. This is a scary thought when you think about the way we have built cities, towns, and homes around something that is simply unsustainable. Consider the Colorado River as well. A river that used to run into the Pacific, not anymore. By the time the water fills the pools of Vegas and irrigates and provides drinking water throughout the West, not a drop of water makes it into the ocean. Of course, we can't help but comment on how it is government who essentially planned people to live in the middle of nowhere, to live in deserts. If a free market would have reigned, we would see a much more practical living condition with very little middle-of-the-desert living, not only relying on cheap oil, but the relocation of precious water. While researching the water crisis, FutureMoneyTrends.com came across studies about how in some places in Africa, so much water has been pulled out of the ecosystem in order to bottle it and send it around the world, some towns have become deserts. As the world population grows, the water crisis will become front-page news. According to the consulting company McKinsey & Company, by 2030, global water demand will be 40% greater than today's accessible, reliable, environmentally sustainable supply. FutureMoneyTrends.com members should have no doubt that this is 100% tied into agriculture and rising food price inflation. 71% of global water withdrawals today go to irrigating our food. The U.S. government has screwed us with subsidies that are handed out to farmers who plant in areas that need an excessive amount of water. Subsidies are also handed out in misguided attempts to turn food into fuel, something that in our opinion is not only driving food costs up, but is wasting precious water resources. Like oil, it takes water for many goods. A cotton t-shirt, 400 gallons. Denim jeans, 1,800 gallons. A car, 39,000 gallons. A board of lumber, 5.4 gallons. A barrel of beer, 1,500 gallons. Gallon of paint, 12 gallons. 1 ton of steel, 62,000 gallons. A piece of paper, 2.6 gallons. Consider how much water it takes to grow our food, feed our animals, and ourselves.
Jadi itu adalah gambaran daripada kondisi air bersih baik di Indonesia yang baru saja Anda lihat adalah di konteks global, jadi di luar negeri. Nah, jadi kalau sedang mencari informasi, melakukan riset untuk mendapatkan, memperoleh ya secondary data atau data sekunder, itu jangan sekiranya juga melibatkan pengetahuan internasional, informasi internasional ya. Tidak khusus untuk ya terkungkung dalam konteks lokal dan nasional. Marilah buka wawasan untuk ke konteks internasional. Nah, memang tidak dapat dipungkiri lagi ya, kemampuan dalam bahasa Inggris itu perlu ditingkatkan. Apalagi sebentar lagi adik-adik menjadi sarjana. Hal itu sangat dibutuhkan untuk adik-adik bisa menjadi ya, pensolusi masalah global, bukan masalah lokal saja. Karena adik-adik adalah seorang sarjana. Nah, tolong itu terus dikembangkan kemampuan itu untuk collecting issue, karena lewat isu itu adik-adik tercerahkan untuk problem solving sebagai seorang sarjana ya. Dan juga isu-isu itu adalah peluang kerja. Artinya isu itu butuh solusi. Dan solusi itu adalah pekerjaan. Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya sarjana tentunya ya. Oke, saya lanjut dengan sharing berikutnya. Nah, itulah adik-adik ya gambaran daripada kondisi sanitasi dan air bersih baik di lokal, nasional maupun luar negeri. Nah, silakan adik-adik juga bersemangat untuk memperoleh informasi itu, memperoleh informasi, memperoleh data dan seterusnya ya. Kiranya sharing sedikit itu bisa menolong membuka wawasan adik-adik. Akan saya lanjutkan. Semoga langsung dari hyperlink ini bisa menolong adik-adik ya tentang prediksi air ya di kemudian hari. Bisa terlihat adik-adik ini?
Pak, mohon maaf Pak, itu layarnya masih belum bisa Pak, terputar itu video. Masih terlihat di awal ya? Masih yang year itu Bu. Itu yang mater seminar lingkungan hidup underscore Zai underscore. Oke, terima kasih. Aduh, sudah agak jauh ini. Oke, terima kasih Dek Karina ya. Saya ulang. Kadang-kadang sering demikian ini. Saya putar lagi, tolong kalau masih belum jalan, tolong diberitahukan ya. Oke, ini sudah kelihatan? Belum Pak kalau itu videonya. Oke. Sabar ya adik, coba saya cari cara lain.
Kalau begini kelihatan deh. Masih belum. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum ya, oke lah. Kalau begini-gini supaya kita tidak terbuang waktunya, nanti khusus untuk clips ini saya akan kirimkan ke adik Yohanes dan adik Tama lagi. Ya, nanti tolong disebarkan ke teman-teman, nanti bisa dilihat di rumah masing-masing ya. Oke, saya stop aja. Tentang ini adalah prediksi di tahun 2070, air itu bagaimana kondisinya, ini hasil riset daripada ilmuwan, tetapi saya pribadi khawatir ya, sebelum tahun 2070, kondisi air yang krisis itu makin parah. Sekarang aja sudah seperti itu, padahal kita ini semua rebutan untuk mengambil air. Industri, ya terutama pembangunan infrastruktur, itu mainannya kita orang teknik sipil itu butuh air semua itu. Berebut ya, industri, pertanian, pembangunan, hewan, tanaman, ya berebut air. Bayangkan kalau semua itu direbut oleh manusia, tanaman tidak dapat bagian air. Nah, kalau tanaman tidak dapat bagian air, bayangkan ya, ini analisanya, bagaimana tanaman itu kan jadi mati semua. Kalau tanaman mati semua, hewan mati semua, manusia makan apa? Nah, coba mulai mikir hal itu. Oke, namun demikian, coba saya akan lanjutkan. Nah, dari data WHO ya, Badan Kesehatan Internasional dari PBB ini,
sanitasi dan air bersih di tanah air kita, ini sudah kelihatan adik-adik slide saya ya. Halo? Iya, Pak. Sudah kelihatan slide saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Dekarina. Ya, sanitasi dan air bersih di Indonesia itu di urutan kedua dari bawah ya, terburuk ya, bukan terbaik. Sesungguhnya kita sebagai sebangsa itu malu mestinya ya. Masa kita ini omong-omong ya, masa ini kita ini bodoh banget gitu ya, sampai tidak bisa mengelola sanitasi dan air bersih seperti negara-negara lain. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh banget ya, dan malu, menjadi pertanyaan bagaimana caranya mengatasi sanitasi dan air bersih. Nah, ini salah satu makanya TPA itu dihadirkan dalam kurikulum teknik sipil. Saya harap adik-adik bisa mengerti akan hal ini. Nah, adik-adik selalu saya ingatkan bahwa latihan daripada seorang sarjana itu adalah problem solving exercise ini. Ya. Nah, ini bisa diatasi dengan adik-adik menumbuh kembangkan kemampuan prinsip, imajinasi, dan kemandirian. Minggu kemarin sudah saya jelaskan hal ini tentang prinsip dari Waldo Emerson, filosofi itu, imajinasi daripada Albert Einstein, bahwa imagination is more important than knowledge, dan tentang entrepreneurship, kemandirian dari Tina Selig, profesor di Stanford University. Nah, prinsip-prinsip 3 ini tolong dipakai, dikembangkan untuk mengerjakan problem solving exercise ini. Awalnya tentunya dari isu. Oleh karena itu saya beri warna merah di sini. Apa dampaknya dari isu itu? Kerugiannya akan macam-macam ya. Material, ya kesehatan, dan selanjutnya sampai kepada penderitaan. Data korban, dan sebagainya. Ini dampak semua. Tentunya ada sub-sub di sini, tetapi ya item-item besar yang saya tampilkan di sini, logika berpikir ya. Nah, analisanya apa? Oh, kalau itu begini, kalau itu begitu, itu kan cerita. Adik-adik sudah sering baca ya dalam paper, makalah, maupun YouTube. Nah, yang keempat adalah penyebab alternatif. Oh, isu itu, masalah itu disebabkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi dari 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya itu yang paling menyebabkan apa? Atau core problem, penyebab utamanya apa? Nah, kalau penyebab utamanya itu ini, gitu ya, maka solusi alternatifnya apa? Nah, solusi alternatif itu bisa 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Tapi dengan beberapa solusi alternatif itu, tentunya dicari mana yang prioritas untuk disolusikan. Itu biasanya tergantung dari ketersediaan SDM, ketersediaan dana, ketersediaan infrastruktur, dan sebagainya. Ini solusi prioritas. Nah, kalau solusi prioritasnya sudah tahu, apa action plan-nya? Rencana tindakannya untuk mensolusikan itu, jadi mengaplikasikan solusi itu, supaya masalahnya bisa diatasi, bisa disolusikan. Nah, kalau memang begitu, maka buatlah jadwal kerja, time schedule. Nah, kalau ada time schedule, jadwal kerja, dibuatlah budgeting, rencana anggaran biayanya berapa untuk melaksanakan action plan tadi. Nah, kemudian kita penutup di dalam, kita sebut rekomendasi. Hal-hal penting ini disebutkan di sini. Kata kunci, kalimat kunci. Nah, adik-adik kalau perhatikan ya, dari nomor 1 sampai 11 ini adalah biasanya pada umumnya adalah pasal-pasal bab-bab daripada project proposal atau project development. Ya, program development di kota, di kabupaten, ya.
di provinsi. Item pokoknya itu semua seperti ini pada umumnya, dan ini biasanya dikerjakan oleh konsultan pembangunan. Demikian juga adik-adik kalau menjadi konsultan di bidang pembangunan, pasti harus melewati semua ini. Ya tentunya di sana diuraikan, ya bukan angka-angka tentunya. Itulah yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim, Mendikbud kita, ya tolong para dosen bekali tumbuh kembangkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa yang disebut literasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Itu amanahnya. Oleh karena itu saya tekankan di kuliah-kuliah awal, ini saya sebutkan demikian ke adik-adik. Nanti pada kuliah berikutnya kita terus bermain ya dengan solusi-solusi, tapi basicnya itu ini. Tolong ini diperhatikan supaya nanti pada waktu mengerjakan tugas adik-adik tidak kebingungan. Oke, saya lanjut aja, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, jadi selanjutnya adalah secara praktis apa? Sarjana itu adalah pensolusi masalah, researcher juga, peneliti. Mature student artinya mahasiswa. Student itu mahasiswa, mature itu mahasiswa ini. Dan juga kemudian seorang sarjana itu memiliki visi. Nah, refleksi apakah adik-adik itu memiliki visi atau tidak, itu pada tugas pertama yang saya minta untuk dikerjakan bersama CV itu. Question 5, ada pertanyaan 5 itu. Siapakah aku ini? Mengapa aku ada di bumi ini? Ya, mau apa aku di bumi ini? Mau menjadi apa? Bagaimana cara mencapainya? Nah, itu visi sebetulnya. Kalau adik-adik belum mampu dengan menjawab dengan benar dan baik, menjawab pertanyaan 5 ini, ya saya khawatir adik-adik belum punya visi. Padahal seorang sarjana itu harus punya visi. Saya khawatir sekali kalau tidak punya visi, dengan banyaknya tugas di teknik sipil, adik-adik putus di tengah jalan nanti. Saya khawatir sekali. Seseorang yang punya visi, kalau diberi tugas, ya itu akan senang sekali. Karena tugas itu adalah bekal untuk menjadi sarjana yang tangguh berkualitas. Unik kalau sampai mahasiswa itu melihat tugas yang diberikan itu menjadi beban. Bukan beban, hati-hati ya. Itu adalah bekal, senjata untuk menjadi pensolusi masalah. Senang, tambah diberi banyak tugas, tambah senang tentunya. Karena itu bekalnya tambah banyak. Nah, di sekolah juga untuk menjadi sarjana itu terlatih dengan riset dan problem solving exercise. Ya memang saya tahu adik-adik di teknik sipil mungkin pada awalnya banyak berorientasi kepada numerasi. Itu bidang saya pada waktu saya menjadi dosen matematik dan dosen mekanika. Yang sekarang diampu oleh Pak Gede maupun Bu Nini maupun Pak Dion. Dulu saya mengajar di bidang itu. Maka setiap hari banyak berhubungan dengan matematik, aritmatika, angka-angka dan selanjutnya. Seolah-olah itu yang menjadi inti daripada teknik sipil. Hati-hati, bukan adik-adik ya. Itu memang penting, iya. Tetapi harus buatlah seimbang antara numerasi dan literasi. Itu seorang sarjana harus, dua bidang ini harus dikuasai. Numerasi adalah kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika. Literasi adalah kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa. Nah, adik-adik bayangkan bagaimana membuat project proposal kalau itu semua terdiri dari angka. Tidak mungkin, harus ada bahasa. Itulah literasi. Nah, adik-adik dalam konteks seperti ini kembali saya ingatkan harus melakukan riset. Ya, nah riset sekarang yang dilakukan tentunya adalah mencari, memperoleh data sekunder dari paper, dari YouTube itu data sekunder semua itu. Bahasa gamblang memasyarakatnya apa? Informasi.
Ya, bahasa akademiknya ya data atau hasil dari riset. Dari data-data semua itu terlihatlah ada isu, ada masalah toh. Nah, masalah itu perlu disolusikan. Nah, adik-adik sebagai mahasiswa itu dilatih di dalam problem solving exercise. Ini saya tekankan di awal kuliah supaya adik-adik mengerti dengan baik nantinya. Siapa tahu adik-adik menjadi camat, bupati, gubernur, bahkan menteri, bahkan presiden sekalipun, toh nanti akan adik-adik bergaul dengan problem solving. Ya, setiap hari bergaul dengan problem solving dan harus cerdas, ya, cerdik di dalam problem solving itu, pakai logika. Nah, bagaimana itu bisa dimiliki kemampuan itu? Nggak ada lain, ya adik-adik harus sering melatih. Ya, di perguruan tinggi adalah ya laboratorium untuk melatih problem solving sesungguhnya. Nah, problem solving untuk yang banyak berhubungan dengan matematik dan mekanika, ya tentunya adik-adik di ilmu terapan, ya, yang banyak bergaul dengan rumus dan sebagainya, dengan angka dan sebagainya. Itu bernuansa numerasi, ya. Tetapi latihan problem solving yang bisa diekspresikan dalam bentuk narasi atau bahasa, itu literasi. Keseimbangan antara numerasi dan literasi itu perlu ditumbuh kembangkan di dalam diri adik-adik. Nah, selanjutnya di mahasiswa itu diberi banyak tugas supaya adik-adik itu rajin, ya, tabah dan ulet. Oleh karena dalam rangka membangun ya pribadi yang rajin dan ulet, latihannya adalah sering diberi tugas. Oleh karena itu saya sebagai dosen mengingat perlunya akan hal ini, tiap minggu saya akan berikan tugas kepada adik-adik untuk membekali adik-adik menjadi sarjana yang berkualitas. Ya. Lewat tugas-tugas itu, adik-adik terus menumbuh kembangkan kemampuan problem solving. Ya. Dengan latihan itu adik-adik, ya, kalau ulet itu bahasa memasyarakatnya adalah tahan banting. Nggak pernah putus asa. Ya. Kalau hari ini saya mencari informasi, mencari data sekunder, belum berhasil, mungkin sebentar lagi berhasil. Kalau belum berhasil, mungkin besok pagi berhasil. Itu tahan banting. Sehingga suatu saat adik-adik bisa mandiri dan santun di sini. Rendah hati, ya. Hanya karena anugerah Tuhan, saya bisa melakukan ini semua. Nah, ingat saja, sarjana dalam solusi masalah sudah tidak dilakukan lagi kemandiriannya. Ini ekspektasi masyarakat itu seperti ini kepada sarjana. Adik-adik, ya. Jangan sampai nanti setelah menjadi sarjana adik-adik penampilannya meragukan. Sarjana juga adalah peneliti. Kalau sekarang belum tahu solusinya, diteliti terus sampai tahu solusinya dengan mengembangkan imajinasi, ya. Sehingga adik-adik bisa kreatif, bisa inovatif dan bisa entrepreneur, mandiri untuk mensolusikannya. Ya. Dan memang dalam teknik sipil, adik-adik berkarya pada umumnya menjadi konsultan dan kontraktor. Ya. Kalau konsultan itu banyak merencanakan, ya, project proposal, seperti tadi sudah saya sampaikan, pengembangan dari problem solving exercise itu nanti menjadi bahan project proposalnya konsultan. Project proposal itulah yang dijual. Atau adik-adik menjadi kontraktor, artinya apa? Yang direncanakan oleh konsultan itu diaplikasikan, diwujud nyatakan di lapangan. Terbuka peluang semua adik-adik yang menjadi sarjana, yang populasinya nggak sampai 2%, itu populasi, peluang yang sangat-sangat besar untuk adik-adik menjadi leader, menjadi pemimpin. Saya mendengar dari teman-teman bahwa banyak sekali alumni teknik sipil Unmer itu menjadi kepala dinas PU misalkan. Dan adik-adik tahu juga pemimpin bangsa kita yang pertama yaitu presiden pertama kita itu adalah sarjana teknik sipil, Presiden Soekarno. Bahkan kalau saya tidak berlebihan, banyak sekali pimpinan-pimpinan utama di perbankan di Indonesia
itu bukan sarjana ekonomi, tetapi sarjana teknik sipil. Mengapa demikian? Saya hanya berpikir, kira-kira sarjana teknik sipil itu banyak terlatih di bidang problem solving, baik numerasi maupun literasi. Saya lanjut. Nah, bagaimana secara praktisnya mengeterapkan problem solving exercise dari 11 langkah ini? Adik-adik petakan dulu isu masalahnya. Kalau tadi bahasa masyarakat itu adalah sanitasi dan air bersih, maka bahasa akademiknya itu adalah pencemaran limbah cair domestik dan industri sebetulnya. Tetapi saya pilih domestik di sini karena apa? Data di Indonesia menunjukkan pencemaran limbah cair domestik itu 2/3. Dari industri hanya 1/3. Jadi yang lebih besar saya dahulukan. Nanti untuk yang lebih jauh pencemaran lingkungan itu akan saya bahas di semester 6 di dalam mata kuliah aspek lingkungan pembangunan. Sekarang khusus ya, air. Nah, nantinya di semester 6 secara utuh lingkungan hidup. Ya. Mulailah mengerjakan dari isu sampai dengan solusi prioritas dan rencana tindak. Oleh karena itu di dalam kolom kanan adik-adik bisa lihat ya, yang warna merah itu isu, kemudian yang akan diperoleh itu adalah solusi prioritas dan rencana tindak. Tapi nggak bisa, ini ujuk-ujuk langsung ke sini, harus ada tahapannya. Walaupun di dalam setiap tahapan ini ada sub-subnya nantinya, kalau menjadi project proposal. Tapi secara garis besar, adik-adik harus belajar pola berpikir logiknya seperti ini. Nah, ini semua menjadi baik sebagai latihan untuk menumbuhkan entrepreneurship, kemandirian. Ya. Adik-adik mampu mensolusikan suatu masalah, itu mandiri kan. Tentunya kalau itu digabung dengan teman-teman yang lain juga sebagai hasil suatu tim akan jauh lebih sempurna. Nah, sekaligus juga problem solving exercise itu akan menolong adik-adik untuk menulis karya tulis ilmiah. Coba perhatikan, semua paper itu kalau mau dicermati, itu akan pasti ada bagian-bagian dari 11 bagian ini. Hanya itu kan berupa narasi atau bahasa. Sehingga dengan menulis karya tulis ilmiah itu apa? Yaitu paper, makalah, tugas akhir untuk jenjang strata 1, tesis untuk jenjang strata 2, magister, disertasi untuk jenjang strata 3, yaitu doktor. Oke. Nah, dari inilah yang saya minta di tugas adik-adik untuk minggu ketiga ini. Saya tahu tugas saya setiap minggu akan meningkat terus, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi adik-adik jangan terkejut. Tujuan saya sederhana, ya, menumbuh kembangkan kemampuan bernalar adik-adik di bidang bahasa. Tentunya itu pakai logika. Nggak pakai logika ya nggak akan jalan. Tapi ingat ya adik-adik sarjana ya, logika itu harus tetap menjadi teman baik. Latihan problem solving untuk buruknya tentang data buruknya sanitasi dan air bersih. Bahasa akademiknya pencemaran limbah domestik. Isunya adalah saya ingin melatih adik-adik untuk memperoleh data, ya, bukan sekedar informasi. Latihan yang minggu pertama itu perkenalan, latihan itu clipping saja. Minggu kedua adalah problem solving exercise, informasi, apa isunya, dan sekarang isu iya, informasi iya, tapi tolong yang dicari itu data sekunder, karena riset yang dilakukan untuk memperoleh informasi itu diperoleh oleh orang lain.
Kalau adik yang memperoleh dengan melakukan sendiri riset itu, maka disebut data primer. Nah, nanti itu sebelum tugas akhir, adik-adik kan diberi kesempatan untuk membuat data primer. Jadi memperoleh data yang dikerjakan sendiri. Kalau sekarang ini latihannya adalah memperoleh data yang dikerjakan orang lain. Nah, saya berikan tugas 10 sumber data lengkap. Dari mana 10 itu sumbernya? Nah, itu sekarang latihannya. Seperti yang saya telah sampaikan, data-data itu tolong diambil di internet, iya. Di textbook, iya. Di mass media, iya. Koran, dan sebagainya. Tetapi tolong dari sumber yang terpercaya, ya. Bukan opini, hati-hati ya. Kalau opini itu bisa macam-macam, karena sangat subjektif. Tapi kalau dari sumber data yang terpercaya ini, mereka sudah melakukan penelitian. Ya, dari BPS, Badan Pusat Statistik, dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari BPPT, Badan Pusat Pengajian Teknologi, dari Departemen Pekerjaan TU, karena ini dekat sekali dengan teknik sipil, dari LPPM Universitas Indonesia. LPPM Universitas Indonesia ini sangat kuat sekali adik-adik ya, dengan riset-risetnya. LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu singkatannya. Yang biru ini adalah di tanah air. Adik-adik sekarang mulai browsing, coba di internet, ataupun kalau ada di buku, dipersilakan, berwarna hitam ini. Dari Stanford University di US dan Harvard. Dua universitas ini adalah dua top universities di Amerika. Bahkan semua orang penduduk dunia ini, pemuda-pemudi Indonesia, termasuk pemuda-pemudi di tempat lain, itu getol sekali ingin masuk ke dua universitas ini. Walaupun uang kuliahnya itu sangat mahal. Bahkan bisa 10 kali lipat dari universitas lain di Amerika juga. Adik-adik tahu ya, Jack Ma yang memiliki Alibaba dan sekarang menjadi multimilioner, bahkan kalau tidak berlebihan orang paling kaya di dunia ini, yang mempunyai perusahaan Alibaba. Dia pada waktu masih muda ingin sekali sekolah di Harvard University. Ya, saking semangatnya, dia melamar ke Harvard University itu sampai 10 kali, dan 10 kali ditolak oleh Harvard. Tetapi dia tetap terus berusaha, artinya dia betul-betul seorang pemuda yang tahan banting, dan akhirnya dia bisa berhasil menjadi multimilioner. Dan ironinya, pada saat dia menjadi milioner akhir-akhir ini, dia diundang oleh Harvard University untuk memberikan kuliah umum di Harvard University. Luar biasa ya adik-adik ya. Mau melamar jadi mahasiswa sampai 10 kali aja ditolak. Tapi suatu saat dia berdiri di mimbar Harvard University, universitas yang bergengsi sangat, untuk memberikan kuliah umum kepada semua profesor yang ada di sana dan para mahasiswa. Itulah keuletan seorang Jack Ma. Dan ini Sweden Environmental Institute di Swedia, ini cukup terkenal. Nah, kalau 678 ini adalah di barat, ya, di Eropa dan Amerika, maka 910 ini adalah di Asia. Departemen mitigasi dari China, Departemen mitigasi dari Jepang. Coba masuk di internet ini. Mungkin adik tidak terbiasa, iya. Tapi mulai sekarang harus adik-adik melatih untuk hal ini. Ya. Berkembanglah pola pemikiran untuk tidak menjadi jago lokal atau jago kandang, tapi adik-adik harus menjadi seorang sarjana yang jago di bidang internasional. Harus itu. Kalau orang lain bisa, adik-adik tentunya pasti bisa. Karena apa?
Karena adik-adik adalah pilihan Tuhan. Jangan meragukan akan hal itu. Lakukan dan kerjakan. Nah, dari tugas mencari data di 10 sumber data ini apa yang dikerjakan? Tulis 5 kata kunci dari masing-masing data. Ya. 5 kata kunci dari masing-masing data. Ini kan ada 10 data ini. Kemudian buat uraikan problem solving dari 3 data berbeda tempat di Indonesia. Ya. Yang keempat, uraikan atau buat problem solving exercise mulai dari isu sampai kepada solusi, action plan, itu dari 3 data berbeda yang tempatnya di luar negeri. Adik-adik bisa browsing, tidak 10 data ya, tidak 10 data ini seperti yang saya minta. Adik-adik bisa browsing, bisa 20, bisa 30, bisa 100 begitu ya. Toh itu untuk adik sendiri ya. Tapi syarat saya sebab di bidang mata kuliah ini hanya 10 aja ya. Silakan collecting sebanyak mungkin untuk latihan diri sendiri. Nah yang penting nomor 5 ini penilaian saya. Tuliskan apa yang telah adik peroleh melalui latihan problem solving exercise ini. Jadikan satu folder dengan nama nomor induk mahasiswa underscore nama tugas. Ini M3 ya, sorry saya nulisnya slide nih. Dan kirimkan itu ke ketua kelas. Tugas yang saya berikan selalu berdurasi 1 minggu sebelum minggu berikutnya, karena minggu berikutnya saya akan berikan tugas lagi. Nah, adik perhatikan ya, di bawah kolom ini ada warna hijau dan kotak hijau dan kotak kuning. Riset, ini riset. Riset apa? Riset collecting data. Data apa? Data sekunder. Karena riset itu dilakukan oleh orang lain, bukan adik. Nah, kotak kuning itu saya tulis time consuming, ya, passion plus perseverance. Artinya apa? Semua riset itu sangat membutuhkan waktu. Nggak ada riset itu nggak butuh waktu, adik-adik ya. Time consuming itu artinya butuh waktu yang akan sangat melelahkan. Ya, jadi adik-adik di dalam mencari data ini, syukur ya, bersyukur sekali kalau yang dirasakan itu biasa-biasa saja. Tapi itu kalau dirasakan, aduh ini sungguh-sungguh membutuhkan waktu, menghabiskan waktu banyak ini. Oh iya, oleh karena itu disebut time consuming. Mengkonsumsi waktu kita tuh habis-habisan ini. Nah, untuk supaya tahan, ya, tabah, ulet, never give up, ya, tidak pernah berhasil, tidak pernah putus asa. Adik-adik butuh passion dan perseverance. Passion itu apa? Passion itu kesukaan, semangat, kecintaan, ya. Kecintaan apa? Kecintaan terhadap visi yang adik miliki. Oleh karena itu di kuliah pertama saya tekankan 5 pertanyaan itu untuk merefleksi diri. Artinya, apakah aku sudah punya visi? Kalau adik-adik punya visi untuk menjadi sarjana teknik sipil, pasti adik-adik punya passion. Ada semangat, ada cinta, ya. Jadi kalau diberi riset banyak, membutuhkan waktu banyak sekali, maka adik-adik tetap semangat, ya, karena cinta dengan teknik sipil, dengan sarjana teknik sipil. Nah, karena adik-adik cinta, maka adik-adik itu tahan banting. Perseverance ini tahan bantingnya, ulet, tabah, ya, walaupun menghabiskan waktu begitu banyak, tapi adik-adik tabah, jalan terus, ya, tidak pernah putus asa. Ya, dari tugas kedua menjadi tugas ketiga ini seolah-olah jumping. Adik-adik meloncat dari tugas. Kalau saya tidak berlebihan, ya, tapi tetap saya minta tolong adik-adik mengembangkan positive thinking, ya, pikiran-pikiran positif.
pada waktu adik-adik mengerjakan tugas ketiga ini, mudah-mudahan adik-adik tidak syok. Kalaupun syok, ingat, aku sedang berproses menuju jadi sarjana teknik sipil. Proses ini harus dilewati supaya aku menjadi sarjana yang berbobot, berkualitas, sehingga nanti pada waktu lulus, ya, aku mampu memang menjadi pensolusi masalah. Dengan perkataan lain, kalau saya boleh katakan, bahasa yang sederhana tetapi mungkin tajam dari bahasa saya, karena saya menghayati adik-adik itu adik alumni saya, ya. Menjadi sarjana teknik sipil bukan sekolah sambilan. Harus penuh serius, ya. Dan adik-adik jangan merasa kecil hati. Tugas keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu akan terus meningkat. Dan saya minta setiap minggu adik-adik melaporkan hal itu ke ketua tingkat untuk kemudian saya lihat. Tetapi kembali saya ingatkan, jangan terkecoh kepada 1, 2, 3, 4 poin ini. Ini adalah menunjukkan adik-adik itu adalah ulet, collecting data, iya, research, iya. Tetapi saya menilainya dari poin 5. Setelah melakukan 1, 2, 3, 4 ini, apa yang diperoleh? Nah, kalau yang diperoleh sederhana, sedikit, menjadi pertanyaan, apakah sarjana cuma seperti itu? Ya, coba itu tolong direnungkan. Sampai di sini dulu, saya menyampaikan tugas ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, sekali lagi saya sampaikan, riset ini itu time consuming, ya, sangat membutuhkan waktu. Tetapi saya sangat percaya adik-adik pasti bisa. Ya, saya percaya sekali adik-adik pasti bisa. Karena adik-adik adalah pilihan Tuhan dan Tuhan akan menolong. Yang penting punya semangat, punya kemauan. Oke, saya lanjut ya adik-adik, kalau belum ada pertanyaan. Nah, adik-adik, cara clipping dari koleksi sumber data, itu coba saya berikan contoh. Mestinya seorang sarjana itu sebetulnya tahu akan hal ini ya. Kalau saya studi di luar negeri, contoh-contoh ini tidak diberikan oleh dosen. Dengan satu anggapan, mahasiswa sudah mengerti dan tahu. Tetapi, oke, untuk adik-adik saya berikan contoh supaya tidak membuat banyak kesalahan. Oke, adik-adik bisa lihat ini paper ini di dalam screen. Pemerintah tingkatkan akses sanitasi di Desa Kayu Bongko. Bisa Pak, kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik perhatikan ya, ini paper yang ditulis untuk meliput Hari Toilet Sedunia tahun 18. Jadi sanitasi dengan judul sanitasi dan air minum untuk semua. Nah, tujuan saya, adik-adik pada waktu clipping paper itu atau riset data sekunder dari paper itu kan dilakukan copy and paste.
Bahasa Indonesianya copy and paste. Itu tolong ingat ini. Menuliskan di bawah daripada paper dari judul ini, kalau ada gambarnya, fotonya bagus, terus kemudian tuliskan ini. Sumbernya mana? Internetnya HTTP apa? Aksesnya kapan? Ya. Kemudian kata-kata kuncinya apa? 5 kata kunci. Jangan lupa. Tapi saya anjurkan adik-adik pakai yang merah seluruhnya untuk membiasakan diri dalam bahasa Inggris. Walaupun papernya bahasa Indonesia semua ini. Resource apa dari internet, tapi juga terbuka peluang adik-adik ya. Mungkin dari mass media, dari Kompas misalkan, dari TV, TVRI, dari CNN, silakan. Aksesnya kapan? Mungkin nanti malam misalkan. Ya, 4 Oktober 2022. Contoh. Keywordsnya apa? Ada 5 yang saya minta keywordnya. Tolong ini jangan lupa. Kalau paper ini nggak ada gambar, tulisan 3 item ini sumber, akses, dan kata-kata kunci, tolong diletakkan di sini. Ya, di sini. Persis di bawah topiknya. Kalau ada gambarnya ini, ada tulisannya silakan, itu lebih bagus. Nah ini baru, adik-adik bisa lihat ya, paper ini. Itu dari Berita Antara, news. Ya, Antara ini berita nasional Indonesia. Ini kan informasi, adik-adik perhatikan, ini kan informasi semua. Tapi kalau diringkas, dikompres, ini kan ada data ini. 72,8% kualitas sanitasi yang baik, misalkan. Data-data semua bisa dari angka semua ini. 40 rumah tangga dan seterusnya. Silakan dibaca. 8%. Ya. Pak, mohon maaf Pak, pembicaraan itu belum tertampilkan Pak kalau di saya Pak, itu untuk Word-nya. Dan beberapa teman-teman yang lain juga belum tertampilkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, Dek Karina, terima kasih infonya. Tadi saya lanjutkan karena saya ada informasi sudah kelihatan. Ini udah kelihatan belum ini? Pemerintah tingkatkan akses sanitasi Desa Kayu Bongkok. Ini paper. Silakan, coba kasih komentar saya, karena saya lihat di screen saya sudah tertulis your screen sharing. Artinya udah ter-sharing ke semua peserta yang bergabung dalam Zoom. Sudah kelihatan Pak untuk beritanya, cuman itu kayaknya kekecilan Pak, karena beritanya itu letaknya di sisi kiri layar monitornya Bapak Pak. Maksudnya mungkin kalau boleh itu diperbesar saja Pak. Oke. Di saya nampaknya udah gede ya, tapi tidak apa-apa. Informasinya baik. Saya perbesar ya, maksudnya Dek Bernard ya. Ya Pak, begitu Pak. Oke. Sabar ya. Ini sudah penuh di saya, full screen. Kelihatan? Udah 116%. Iya Pak, udah Pak. Oke. Adik Karina, udah kelihatan? Kalau di saya masih belum Pak. Aduh. Itu ya mungkin maksud Bernardinus tadi Pak, yang di sebelahnya itu cuman hanya screen yang kayak layar kalau diklik aja Pak. Jadi kayak sekilas aja Pak, sampai ini kan dari kiri ke kanan Regional Manager for Waste Java DKI Jakarta Tangerang, USAID, UAS Plus Water Sahananya, Ketua DPD Apersi Banten Sapran Edi Herianto Siregar, Tiara dari bagian perencanaan teknis dan sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, dan sampai situ saja Pak, karena kan cuma di sebelah aja Pak, belum kalau di saya Pak. Oke.
Bagus ya, saya senang sekali dapat info ini untuk kebersamaan kita. Tunggu, sebelum saya, di atas paper ini ada gambar ini, gambar orang yang presentator, 4 orang tentang hari toilet sedunia, sanitasi dan air minum untuk semua. Iya, ada posternya. Ini kelihatan enggak? Kalau posternya kelihatan, Pak. Oke. Adik Karina, posternya? Posternya kelihatan Pak, tapi kan itu kecil Pak, jadi tidak terlalu. Oke, nggak apa-apa juga. Tapi adik kelihatan tulisan merah sama biru ini yang menjadi penting informasi saya ke adik ini. Kelihatan ya? Tidak Pak. Udah ya. Jadi sumber akses sama kata kunci ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan tuh ini. Papernya silahkan model apa saja. Tolong di setiap paper, maksud saya kalau topiknya ini, maka tolong di bawahnya itu dicantumkan sumbernya dari mana, dari internet, dari Kompas, dari TVRI, dari CNN, dari Metro, silakan. Aksesnya kapan? Mungkin nanti malam, ya, 4 Oktober 2022. Kata-kata kuncinya 5 apa? Berarti adik kan harus baca paper itu. Papernya dibaca, oh kata-kata kuncinya ini. Tuliskan 5 itu. Nah, biasakan kalau bisa pakai bahasa Inggris, ya, yang saya tulis merah ini. Nah, sampai di sini nangkap dulu maksud penjelasan saya. Gimana adik Bernard dan adik Karina? Ngerti? Udah Pak, ngerti Pak. Oke, jadi saya tidak tekankan, ya, tidak tekankan papernya, tapi letak daripada sumber akses dan kata-kata kunci ini yang saya tekankan untuk informasi adik-adik ya. Nah, ini papernya kan. Papernya silahkanlah cari yang bagus-bagus, toh itu nanti bekal untuk adik-adik juga. Bahkan tugas yang saya minta kepada adik-adik yang kemudian itu di-save di dalam laptop adik-adik, omong-omong itu sebetulnya dokumen pribadi kan. Lebih lanjut lagi menjadi perpustakaan pribadi adik-adik yang ada di laptop, ya. Ada di hard disk itu. Nah, ini paper-paper itu yang saya ini. Contohnya seperti ini, usahakan ada gambarnya, itu menarik. Kemudian ada uraiannya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan ke adik-adik adalah lewat ini adalah uraian-uraian di sini ini adalah narasi. Tapi di dalamnya ini sebetulnya ada data dan informasi. Ya, jadi menulis satu paper itu adalah mengekspresikan kemampuan bernalarnya menggunakan bahasa. Kalau logikanya nggak jalan, nggak bisa membuat kalimat ini. Nangkap ya? Jadi bisa membuat kalimat dengan bagus, ya, terarah, ya. Paragraf-paragrafnya ini integrated. Antara paragraf 1, paragraf 2, 3 itu menyambung, mengalir dengan enak kalau dibaca. Itu memori, itu adalah kemampuan tersendiri ya. Itu apa? Kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa. Sorry saya kalau pakai bahasa tajamnya. Kalau nalarnya itu tidak dikembangkan, nggak mungkin bisa nulis kalimat ini. Begitu. Bisa menulis kalimat-kalimat ini dan bisa mengalir dengan baik, terpadu, itu adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Nah, itu perlu dilatih, ya. Jadi paper-paper itu adalah guru daripada kita untuk menumbuh kembangkan kemampuan bernalar dalam bahasa dengan menggunakan bahasa. Paper-paper itu.
Nah, adik-adik harus terus baca sampai bosan, supaya tahu apa? Nah, supaya bisa belajar menumbuh kembangkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa. Tentunya belajar dari orang lain. Orang lain itu siapa? Ya penulis paper ini, atau penulis paper ini adalah wartawan. Kalau dari Antara News, ini pasti wartawan, ya. Tolong pemahaman ini dimengerti. Tujuannya membaca itu artinya belajar menumbuh kembangkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa. Itulah yang disebut literasi, yang diminta oleh Mendikbud agar para dosen itu menolong, mendampingi mahasiswa menumbuh kembangkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa. Saya harap bahasa-bahasa saya terakhir ini bisa dimengerti dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, kalau belum saya lanjutkan. Oke, saya lanjut. Jadi adik-adik kembali saya ingatkan ya, contoh ini artinya in example. Nah, saya menekankan sumbernya apa, aksesnya apa, kapan, dan keywordsnya apa dalam paper ini. Ya, cara clipping mengkoleksi data sekunder atau informasi itu. Kembali saya ingatkan, semoga tidak bosan, pakailah 3 prinsip ini supaya logika berpikir kita itu terpadu. Tujuannya adalah problem solving exercise ini untuk membuat adik-adik itu mandiri. Kalau perlu dari problem solving exercise ini, adik-adik bisa menulis project proposal. Nah, project proposal itu pada umumnya dibuat oleh konsultan. Dan project proposal itu mahal adik-adik ya nilainya. Konsultan itu fee-nya 7% dari biaya keseluruhan bangunan. Kalau bangunan itu misalkan 10M, ya konsultan itu dapat 7%, itu 700 juta. Jadi kalau adik-adik bisa membuat project proposalnya setara dengan konsultan untuk satu pembangunan, untuk satu solusi terhadap masalah-masalah, karena project proposal itu adalah problem solving. Itu nilainya 700 juta. Itu. Cukup ya untuk hidup 1 tahun? 700 juta. Itu konsultan. Nah, tapi bagaimana sekarang bisa membuat project proposal itu? Latihanlah problem solving exercise mulai dari sekarang. Ya kalau itu nggak pernah dilatih mulai dari sekarang, sampai kapanpun nggak akan bisa membuat project proposal itu. Ya, kalau orang lain bisa, ngomong sama diri sendiri. Saya pun bisa, begitu. Tentunya lewat latihan. Ya. Ralph Waldo Emerson mengingatkan, kita bekerja dengan prinsip. Albert Einstein mengatakan, imajinasi lebih penting daripada knowledge. Tina Silih mengatakan, mari kembangkan imajinasi untuk memperoleh kemampuan yang kreatif dan inovatif supaya menjadi mandiri atau entrepreneur. Ini prinsip dari Ralph Waldo Emerson. Saya ulang, ingat adik-adik ya, ini imajinasi daripada Albert Einstein, ini dari Tina Silih. Sekaligus saya akan repeat, mengulang kembali tentang inventor cycle. Ya,
Bayangkan hal-hal yang tidak ada, itu diimajinasi. Kemudian gunakan imajinasi itu untuk mensolusikan tantangan, hingga adik-adik bisa menjadi kreatif. Gunakanlah kreativitas adik-adik untuk melahirkan solusi-solusi unik. Itu inovasi. Gunakanlah inovasi untuk menghasilkan ide-ide yang baru yang bermanfaat. 3 prinsip ini pakai untuk adik-adik bisa mengembangkan problem solving exercise, yang itu menjadi cikal bakal atau fondasi untuk membuat project proposal. Project proposal itu adalah produk daripada konsultan. Nah, produk dari konsultan itu nanti dilaksanakan di lapangan, diwujud nyatakan di lapangan oleh kontraktor. Tinggal pilih sekarang, visi adik itu di konsultan atau di kontraktor. Atau jadi pemimpin daerah, atau jadi pemimpin Indonesia. Ya, mengapa tidak? Adik-adik semua orang pilihan, ya. Kalau itu diingat. Kalau nggak dipilih Tuhan, nggak mungkin ada di dalam kuliah sekarang ini. Oke, ini narasi daripada Inventure Cycle. Adik-adik tentunya udah tahu semua dalam kuliah yang lalu. Cuma saya mengingatkan lagi, tujuannya adalah supaya adik-adik mandiri dan menjadi entrepreneur. Nah, adik-adik berbicara masalah isu atau masalah, ini saya mengajak adik-adik mengasah otak ini. Isu atau masalah pasti punya dampak negatif terhadap lingkungan alam, terhadap ekonomi, kerugiannya dalam materi, dampak negatif kepada manusia, ya, masalah sosial atau sakit penyakit. Semua ini biasanya pada umumnya akan menimbulkan kemiskinan, sakit, stres, depresi, penderitaan, hidup tidak produktif, dan seterusnya, ya. Ini latihan brainstorming. Nah, isu-isu yang berdampak negatif ini, lihat kolom kanan, butuh solusi. Kalau tidak butuh solusi, manusia habis. Solusi itu apa? Solusi itu wujudnya adalah intervensi. Misalkan di bidang medis, isu masalah itu apa? Ya sakit, butuh solusi. Solusi itu apa? Solusi itu intervensi. Intervensinya apa? Diberi obat oleh dokter itu. Obatnya ini, agar sakitnya sembuh. Agar solusinya tersolusikan. Itu intervensi. Nah, jurusan tindakan intervensi ini adalah tindakan nyata dari solusi. Bentuknya dalam narasi itu adalah project proposal. Yang inti di dalamnya adalah problem solving exercise. Nah, kalau itu project proposal, problem solving exercise, itu peluang pekerjaan bagi sarjana. Peluang kerja bagi adik-adik semua itu. Ya, project proposal itu adalah rencana kerja yang menghasilkan sesuatu yang diharapkan, mensolusikan masalah. Perlu diwujud nyatakan di lapangan, butuh kontraktor. Konsultan memang adalah kumpulan sarjana-sarjana yang cinta problem solving exercise dan punya kemampuan mewujud nyatakan di dalam narasi. Dan konteks akademiknya disebut literasi. Nah, adik-adik coba renungkan ya. Kita berpuluh tahun merdeka di Indonesia, seringkali pembangunan di Indonesia itu konsultannya banyak dari luar negeri. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sarjana kita itu tidak mampu
membuat itu? Harus membeli dari luar negeri yang begitu mahal. Loh, uangnya dari mana? Silakan lihat sejarah, data-data yang ada. Uangnya dari meminjam utang ke luar negeri. Itu konteks kita di sini sekarang. Adik-adik sebentar lagi jadi sarjana, gantikanlah konsultan-konsultan asing itu. Kenapa tidak? Adik-adik mampu untuk itu. Tapi mulai sekarang latihan terus. Kalau orang luar negeri bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu yang harus menjadi pertanyaan di hati kita masing-masing. Nanggap ya bahasa saya yang terakhir ini. Saya harap bahasa yang terakhir ini tidak terlalu tinggi, sehingga adik-adik kurang mengerti. Gimana adik Bernard, adik Yohanes, adik Karina? Kalimat-kalimat. Ya silakan adik Karina. Maksud pertanyaan saya adalah, apakah cukup bisa ditangkap bahasa dan kalimat saya yang terakhir ini? Bisa, Pak. Bisa ya, saya harapkan agak menggores perasaan adik-adik. Bagaimana? Adik Yohanes, adik Bernard, adik Karina, atau saya lihat di sini adik Yohana. Loh, kok pada diem? Iya, Pak. Sudah aja. Udah ya, saya harapkan mengerti ya. Saya harapkan bisa mengerti. Yang penting adik itu bisa, asal adik mau ya. Sekaligus mau kerja keras. Nah, adik-adik lihat ya, solusi peluang kerja. Kalau on-site, saya melakukan kuliah on-site, saya akan tanya adik-adik untuk mengisi ini. Kalau ada solusi, ada masalah seperti ini di kolom hitam kiri, maka pekerjaan bagi adik-adik itu apa? Silakan ini diisi. Tidak saya berikan sebagai tugas untuk dikumpulkan, coba latihan sendiri ya. Kalau dampak negatif masalahnya seperti ini, maka solusinya bagi pekerjaan adik-adik itu ini. Karena solusi itu peluang kerja. Karena solusi itu kan pekerjaan. Dan adik-adik menawarkan intervensi kan. Intervensi itu apa? Intervensi itu terwujud dalam project proposal. Bagaimana membuat project proposal? Apa hanya ditulis di dalamnya 1 tambah 2, 3, terus ditulis rumus-rumus? Ya enggak toh. Pasti ada narasi, ada bahasa. Nah itulah literasi. Maaf Pak, izin bicara Pak. Untuk kelas B Pak ada matkul tugas besar Pak, SBB jam 9.20 Pak. Oh iya betul. Terima kasih adik Abdul Sigit untuk mengingatkan saya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Saya kira ini kita sudah sampai ke akhir pertemuan. Nanti tentang Sustainable Development Goals yang akan saya tayangkan, tadi banyak diskusi. Ini durasinya 12 menit, kita cuma punya 5 menit saja, sudah habis, kurang 1 menit, maka saya cukup akhiri saja di sini, karena nanti Sustainable Development Goals ini nanti bisa kita lihat kemudian, ataupun nanti ini akan saya ulang di dalam semester 6. Nah, saya tayangkan 1 klip saja adik-adik ya, karena saya lihat waktunya kurang 1 menit. Terima kasih adik Abdul Sigit mengingatkannya. Apa itu never give up? Kurang dari 1 detik. 1 menit ini. Silakan coba camkan ini. Pantang menyerah Pak. Iya.
Dalam arti kita harus selalu bersemangat Pak dalam mengerjakan tugas. Gak ada klipnya Pak. Apa? Halo? Klipnya gak ada. Gak kelihatan ya? Ya Pak, gak kelihatan. Oke. Saya ulang lagi pakai yang manual aja. Kalau ini kelihatan, Dik? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Saya mulai, silakan camkan 52 menit. Demikian adik-adik ya, selamat berjuang. Pada umumnya itu adik-adik kalau saya boleh sampaikan, kalau adik-adik kepleset di bidang tugas ketiga ini, saya khawatir adik-adik kepleset di bidang tugas keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Karena ini jembatan untuk adik-adik betul-betul akan tahan banting. Dan kami dosen itu punya semangat kepentingan untuk membekali adik-adik menjadi sarjana yang berbobot dan berkualitas. Demikian adik-adik, saya sudah diingatkan adik Abdul Sigit, kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Selamat mengerjakan tugas, kumpulkan tertib kepada masing-masing ketua kelas, dan sampai minggu depan. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Semoga adik Yohanes dan adik Abdul Sigit bisa berpresensi dengan baik.